wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Agus Share. Kali ini saya akan mereview motor Piaggio Vespa serinya LXV. Mari kita dari depan dulu. Nih dari depan. Nih tampilan dari depan. Dari depan ya. LXV ini biasanya identik dengan lampu bulat ya, lampu bulat tapi tidak ada totoknya kalau kata orang, ya nggak ada kopernya nih. Jadi setangnya itu modelnya setang biasa kayak model-model motor Jepang yang sekarang Scoopy apa ini modelnya begini, tapi ini keluaran tahun 2014 sebelum 2014 awal ini kita beli. Jadi sebelum motor Jepang udah ini kita udah pakai model begini. Terus ada flash screen-nya. Flash screen-nya emang pendek ya, tapi ada kalau di custom itu yang panjang. Nah, yang panjang. Nah, di sini ada logo Piaggio Vespa. Terus ada logo Vespa-nya. Untuk lampunya sendiri masih menggunakan lampu bolam karena waktu itu emang belum ada LED. Nih lampu bolam kanan kiri. Terus di sini masih ada tanduk. Nih LXV, terus masih ada apanya nih namanya nih? Tanduknya ya, ada tanduknya. Nah, terus udah pakai cakram satu silinder. Cakram, terus bannya ini ring 11, jadi ini 110/70. Jadi ini ring 11, jadi 110/70 ring 11. Nih, ini tampilan depannya. Jadi khas Vespa itu pasti gini modelnya. Ya, monoshock. Nah, ini dari sampingnya nih tidak ada shockbreakernya langsung. Tuh seperti itu. Terus dari sisi kiri, dari handle dulu, dari handle. Nah, handle ini spionnya spion chrome bulat. Ini ada tulisannya object in mirror. Ini biasanya masih dari luar negeri ya, masih impor ini. Kanan kiri. Nah, ini speedometernya. Speedometernya ada trip bahan bakar. Terus ada indikator code-nya ini yang kelap-kelap ini untuk immobilizer. Terus ada lampu bensin, ini oli kalau kurang. Terus indikator injeksi yang kayak di motor-motor zaman sekarang. Terus ini untuk lampu jarak jauh, jarak dekat, ini untuk lampu sen. Jadi kalau dinyalain, nah nih ada lampu kelapa. Nah ini kalau udah mati baru nanti akan pencet handrem, baru di starter nih tempat starternya. Tuh. Nah ini untuk matiin ya, matiin darurat atau matiin nggak mau pakai kunci ini dimatiin. Nah, terus di handle sebelah sini nih lampu jarak jauh, lampu jarak dekat, sama ini untuk dim. Nah ini untuk klakson sen kanan, sen kiri. Nah ini untuk sen kanan, sen kiri ini nanti akan di sini. Udah, terus. Nah ini bagasi ya. Ini bagasinya ada nih untuk depan. Ini bagasinya. Ini cara bukanya. Ini dipencet nih. Nih dipencet. Nah pencet. Nah otomatis. Nah ini ada. Kalau zaman sekarang udah ada tambahnya charger, ini karena model zaman dulu jadi belum ada chargernya. Terus untuk list chrome nih, ada list chrome-nya di depan nih, list chrome sampai ke sini bawah. Nah, hanya sampai di sini. Karena ini di sini nanti kalau untuk nyopot segala macam untuk servis nih di sini. Kompartemennya di sini. Nah, kalau zaman sekarang ini di sini ada untuk aki ya. Ini nggak ada, akinya ada di sisi belakang nanti. Terus
Untuk saddle-nya, emang untuk LXV ini ikoniknya begini, saddle-nya itu terpisah. Ada backrack-nya juga bawaan, terus flash screen dan lampu. Jadi ini semuanya masih ori, tidak ada yang ditambah-tambahin. Masih orinya seperti ini. Nah, terus di bawahnya ini CVT, menggunakan CVT nih. Ini CVT, nah CVT, masih CVT. Terus ini saluran udaranya, ini saringan udara. Untuk shockbreaker ini bisa dijas ya, bisa dijas. Ini ada kuncinya bawaan dari dealer, ada. Terus lampu belakang masih bolam, sama lampu juga sama bolam. Terus ini ada lampu juga, lampu untuk plat nomor kalau malam hari. Terus untuk jenis bannya ini kecil, lebih kecil daripada depan. Kalau depan itu tadi 11, kalau ini 10, jadi 120 per 70, diameter 10 in. Jadi ini 10 in lebih kecil, kalau depan itu 11 in. Ini 10 ya, 10 in nih. Terus di dalam joknya, dalam jok nih kita buka, ini muat satu helm full face. Satu helm nih, muat satu helm. Nah, ini di baliknya ada mesinnya langsung. Kalau untuk servis segala macam ada di sini, injektor. Ini ada isunya. Ini di sini semua udah ada komplit. Saya review yang kemarin udah ada, review saya yang di bawah belakang jok, bisa dilihat lagi. Terus ini akinya nih pakai WTX 7. Ini untuk oli apa? Untuk bensin. Kita pakai Pertamax biasanya. Kita tutup. Nah, ini kuncinya, ini pengaitnya. Ini kuncinya. Terus sisi samping kanan. Nah, samping kanan ini ada tulisan LXV 150 3V ini IE. Jadi artinya ini 150 cc 3 valve. Nah, kalau yang lainnya biasanya DOHC ya 4. Kalau ini 3 valve. Katup masuknya 2, katup buangnya 1. IE itu artinya injection. Nah, ini tempat ganti oli. Ini kipas kipas spool dinamo ya. Terus ini bentuknya mufflernya ini kayak seperti ini. Kalau zaman sekarang udah ada warna putih. Ini masih besi semua, ini besi. Ini besi. Ini besi. Ini plastik nih. ABS. Nah, ini besi. Ini besi, ini untuk servis. Jadi ini nanti dicopot dari sini. Nah, terus dari sisi ini begitu bentuknya. Terus apa lagi? Nah, satu lagi, ini bawaan Vespa ini ada tempat pengaman ini namanya. Jadi kalau kita berhenti di mana, ini bisa diikat pakai rantai, diikat di pohon biar nggak hilang, atau di garasi dikasih buat pengikat aja intinya, biar nggak, pengaman ganda. Terus ini tempat pengganti busi ada di sini. Tempat pengganti busi ini. Bautnya cuma 1. Di sini nggak ada apa-apa ya tadi deknya. Kalau zaman sekarang ini udah ada untuk naruh aki. Kalau ini akinya tadi di belakang. Terus yang ini ada lubang udara. Di sini ada lubang udaranya di sini masuk ke bawah ya. Jadi kalau banjir apa ini masih bisa napas karena di atas ininya nggak kerendam. Terus standar ya. Terus kita balik ke samping sini. Untuk standarnya ini udah model, kalau ini kita standarin ini nggak bisa di starter karena di sini sudah ada pengamannya, saklar pengamannya ada di sini. Untuk
belakang itu remnya tromol, tetapi saat ini bisa di custom. Kalau mau nih bisa di custom, udah ada nih. Kalau kita diganti cakram misalkan, ininya nanti kita ganti, ininya bisa di custom jadi cakram, tapi ininya digedein, karena kalau ini nggak muat ya harus kita gedein. Makanya depan itu 11, kalau ini 10 gitu, tapi jadinya nggak ori. Ini yang terus yang saya bilang tadi nih, saluran udaranya ada di sini ya. Untuk backreknya ini asli bawaan, semuanya ini masih ori. Nah, tempat plat nomor. Nah, untuk plat nomor ini kita custom juga, karena asli bawaannya ini bulat, ini tidak ada plat nomor depan ya, karena regulasi untuk Indonesia itu harus ada plat depan. Jadi ini kita diganti, bukan punyanya. Kalau untuk di luar negeri kan ini nggak ada lampu plat nomornya ya, adanya di plat nomor belakang, hanya depan nggak ada. Makanya emang lebih bagus nggak ada kelihatannya ya untuk seni, tapi aturan harus ada. Sekarang mencoba kita hidupin ya. Kita kunci, ini kuncinya biasanya dapat 2. Yang coklat master, yang satu lagi ini duplikatnya. Yang masternya kita simpan di rumah karena untuk upgrade. Kita masukin, kita kontak. Nah, di sini akan timbul pendeteksi itu. Baru kita tarik rem. Terus kita starter, ini starternya. Nah, ini lampunya kalau dari depan setelah kita nyalain, akan diputar itunya, putar semua ini ya. Putar. Nah, ini tampilan untuk Vespa RXV secara keseluruhan. Untuk saat ini sudah tidak keluar lagi untuk di dealer. Untuk dealer Indonesia tidak keluar lagi. Mungkin kalau ada yang berminat bisa beli di yang second. Untuk tingkat kerewelan sementara sih yang saya pakai tidak ada. Bagus, tidak ada masalah apa-apa, hanya servis sama ganti oli. Perawatan biasanya sekitar di dealer itu ganti oli, terus injeksi, ganti saringan oli, terus ganti oli mesin, oli gardan, terus pembersihan injektor, cleaner itu sekitar 750.000 per paketnya. Nanti kalau yang lainnya sama bersihin CVT itu sepaketnya segitu. Untuk komponen-komponen yang lain nanti bisa dihitung biaya sendiri ya. Untuk bahan bakar juga tidak boros, irit, tapi saya makanya Pertamax. Demikian review Vespa LXV kali ini. Atau mau dilihat ini ya, kalau berdiri ya, kalau dicoba dipakai ini segini tingginya dari jok. Boleh. Nih kita jinjit. Saya tingginya 170, tapi ini masih jinjit ya. Ini masih jinjit. Tinggi 170. Nah, ini kalau ini coba dulu. Buat jalan, Kalau buat jalan begini ya. Coba dulu, Cok. Ini jalan begini. Ini testing kalau jalan motornya. Bisa kita lihat. Pegang aja.
Ini getarannya juga minim, nggak ada. Ini karena dulu kan sering gerdek katanya ya. Ini nggak ada gerdek-gerdeknya yang saya pakai ya. Selama 8 tahun ini nggak ada, karena waktu itu pernah sekali gerdek itu, terus sudah kita ganti di dealer itu. Waktu itu emang karena kampas CVT-nya itu udah kelamaan bagel, kalau kata orang itu udah keras. Kita ganti satu set waktu itu 1,5 juta. Terus sampai sekarang nggak pernah ada masalah sama sekali, cuma tinggal servis, isi bensin, jalan. Jadi tidak ada kendala apa-apa untuk di saya. Saya pakai udah sekitar 8 tahun. Ini udah 8 tahun nih kan. So, tinggal dua kali lagi ganti plat nomor. Demikian review Vespa LXV dari Mas Agoser. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk video saya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang Vespa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vespa, matur nuwun.